jadi kugiring tahap awal orang untuk menyukai anime itu adalah pertamanya seneng yang untuk lanang nih ya. Untuk lanang aku udah tahu betina. Kalau yang lanang pertamanya tuh yang manly dulu. Action yang begoco apa segala macam. Dia baru makin kesini yang komedi, romantis lah baru. Iya. Iya, yang romantis, yang pikiran-pikiran. Wah ini cara bercewekan ideal aku. Iya. Aduh, makin ke situ. Jujur ya, anime begoce itu paling ringan sama aku ya. Begoce dengan si uang be lagi nak berbulan-bulan nah. Iya. Kita di Palembang begoce habis, pek sudah habis. Paling berbulan-bulan itu karena ada yang melisi itu ya. Itu saking luar biasa jahilnya. Kemarin itu dia pas di Suci itu dia ada pancelan ngasih ke aku. Oh iya. Oke. Pancelan ngasih ke aku dia. Cepet dia mau gitu. Berarti Jadi seangkatan kau nih, Gen? bukan seangkatan, dia mentor. Oh, dia udah lama dia. Mentor ya udah lama, dia kan dari Suci 5 kalau salah ya. Suci 5 apa Suci 4 kalau salah lupa aku. Oh iya. Iya, Regen itu. Nah, jadi biasanya tuh kadang yang juara-juara atau pernah nampil Suci sebelumnya jadi mentor atau ombud. Nah, Regen tuh kayak itu cepet yang dia nunjuk punchline. Dan itu works pas aku bawa nampil pas taping Suci. Oh, langsung kau terapin itu. Iya. Jadi ada dia ngasih punchline tuh kalau enggak salah. Jadi kan aku punya materi. Ini yang di show ketiga, di show audisi ketiga aku yang di mana alhamdulillah aku pecah. Jadi aku tuh cerita, aku nih beli casan di Tokped ke Dokola. Karena murah tadi, ya sudah aku beli baik kan. Nah, tidak tahunya pas ku coba casannya palsu. Baterai HP kurang, lampu makin terang. Nah, itu lah masalah yang dikasih. Itu yang dikasih dan itu works. Oke. Makanya aku pengen tuh otaknya tuh secepat dan sejahil dia. Kayak itu. Kalau itu baru yang dari Indonesia sih. Kalau luar ada Ricky Gervais. Oh, The best itu. Itu apa ya? Dia ternyata pakai bahasa Inggris ya? Pakai iyalah kode. luar dong. Luar. Iyalah, mana nampil di Oscar pakai bahasa lonjong. Dia tuh apa ya? Pola pikirnya tuh jahat dia tuh pokoknya. Aku udah bisa cerita di sini, tapi yang pasti kamu tonton Bella bahasan-bahasan dia. Jadi ada kalau tidak salah show dia itu yang namanya From British with Love kalau tidak salah. Jadi dia itu adalah komika UK United Kingdom yang nampil di Amerika. Jadi dia kayak bahas kayak itu loh. Dibahas ya kayak itu kehidupan dia segala macam, pola pikir dia segala macam. Itu sih Ricky Gervais tuh favorit. Tapi kalau yang lain-lain contohnya kayak Dave Chappelle, terus tuh Daniel Sloss. Ini wong jahat juga Daniel Sloss ini. Itu komika galau? Komika galau. Chris Rock. Chris Rock karena dia lucu. Ngerti bahasa Inggris ya? Carilah kan ada subtitlenya. Buat kawan-kawan yang pengen nonton ini ya, komika luar, nggak usah pening. Kamu cek ke Netflix lah, banyak di situ stand up. Cek ke Netflix? Cek ke Netflix. CK bayar Netflix. Bayar bareng. Iya, bayar bareng kan ada tuh jasa-jasa cek ke Netflix tuh. Iya, cek ke Netflix banyak sih tuh berderet komika show stand up komedi itu banyak. Banyak di situ galau. Ada. Kan Netflix kan malah jadi tempat ini istilahnya tuh apa tempat komika-komika luar tuh ngepost istilahnya tuh pecah YouTube lah tapi berbayar kayak itu nah mereka ngepost show stand up mereka di situ. Tak pernah lihat aku di Netflix. Cari baik. Ada ya? Cari be stand up comedy show Kevin Hart ada, Ricky Gervais ada, apa Gabriel Iglesias ada, banyak di situ. Gabriel Iglesias Fluffy kalau salah dah. Iya. Iya, ada di situ. Jadi cari baik. Ada subtitle juga di situ. Ada bahasa Jawa juga. Aduh, aku pernah nemu nonton anime di Netflix. Bahasa Jawa. Naruto Dengdi. Tapi sebenarnya banyak kalau komika keluar mah. Karena pola pikir mereka tuh kayak
apa ya teknik mereka nulisnya beda Pak itu lah. Beda. Karena di luar negeri itu kan stand up comedy itu kan bukan lagi hal yang dilakukan oleh komunitas ya, tapi sebuah pilihan karir. Oh. Dan di mana juga. Jadi yang pernah diceritai sama salah satu komika Indonesia, tapi dia berkarir di luar negeri juga sempat. Iya. Bukan Pak Haji ya, Bos Sidik. Iya, Bos Sidik dia ngomong di Siko Jalan itu ada sekitar belasan tempat open mic. Iya. Dan waktunya bedanya itu cuma 5 menit. Misal di sini jam 8 malam, 8 lewat 5, 8 lewat 10, 8 menit. Komika yang sekarang besar di luar negeri itu gawenya pindah-pindah Pak ini. Jadi habis open mic balik, coba lagi. Sehari itu pacak belasan kali lah open mic. Kalau Indonesia ini paling pecah Palembang seminggu sekali. Seminggu sekali. Mereka berbelas-belas kali dah. Pacak kayak Kevin Hart stadion penonton. Iya. Nah itu karena apa ya? Karena mungkin lebih keras sih usahanya. Iya, Itu sih iya. kalau menurut aku. Dan itu materi itulah yang mereka bawa. Atau mungkin mereka rubahnya on the spot. Oh, yang dari sini enggak kenal. Oke. Atau mungkin mereka ngetes penonton sini enggak kenal, sini kenal, sini kenal. Penontonnya pindah-pindah juga dah. Udah langsung berubah, pindah mah itu. Berbagi rezeki namanya. Tiap kafe itu dibuat. Oh, inilah rai-rainya udah. Beda dong. 5 menit sini, 5 menit sini. Beda dong. Jelas beda dong. Sebelum dia punchline, uangnya bubar kalau tuh. Pindah tempat deh. Iya. Itu tuh kalau misal ke kopi keluar tuh. Sayangnya Lembang belum ada sih komedi cafe cafe yang khusus stand up dia deh. Belum ada, tapi apa memang ada, tapi cuma beberapa. Belum ada, kalaupun ada agak susah karena mini muda ya. Oh. Nah, misalkan nih komedi cafe di Palembang sudah dibikin. Yo kalau misalkan sekali tidak lucu ada open mic kok saro Mendes Cafe. Iyo. Balik lagi kok Perjono yang ngisi kan. Kan komedi cafe itu. Iya. Maaf kok Perjono. Bukan, maksudnya beda segmen kayak itu loh. Iya. Benar. Belo-belo Dedi ya. Belo-belo botak. Itu kalau stand up bedanya luar dari gitu lah itu sih. Kalau menurut aku Kalau menurut aku. Dan apa namanya? Kau bisa selucu ini. Kuliah dulu memang belajar kayak itu atau kayak mana sih? Tidak. Jadi kayak apa ya? Jadi aku nih maunya kan sistemnya kan kucing kejepit. Kalau di saat ada posisi di mana mau tidak mau, aku ya harus bisa. Oh, okay. Jadi pas zaman kuliah kan ialah yang aku ceritain tadi. Jadi aku itu FK bahasa Inggris di Unsri. FK bahasa Inggris angkatan 2010. Walaupun dulunya aku pengen kuliah NHI sih karena pengen jadi koki kan. Dulu tuh passion aku tuh masak, Bro. Karena kan masak kuku garnis, apa segala macem. Padahal Indomie double loh itu. Iya. Tapi dia si garnis segala macam biar bagus. Tapi ternyata karena papa udah meninggal, mama harus ada karyawangi, jadi kuliahnya di Palembang. Ya lah masuk FK Unsri. Lulus alhamdulillah FK Unsri bahasa Inggris. Kenapa aku pilih bahasa Inggris? Itulah yang aku bisa. Karena dari kecil aku tuh bahasa Inggris tuh. Oh iya. Wow. Iya. Berarti sekarang pasti bahasa Inggris. Nggak perlu fasih-fasih nian, cuman kalau misalkan kelihat secara teks apa segala macam udah jadi kayak bahasa kedua lah. Tapi kalau seandainya nonton stand up bahasa Inggris bisa dengar? Bisa. Tanpa teks? Bisa tanpa teks bisa. Oh, berarti bisa. Bukan lihai ya, bisa. Tidak pernah diterapin dalam stand up. Belum berani sih. Belum berani dan aku yakin budak belum ngerti. Betul. Enggak pernah lucu saya bahasa Inggris, kau tidak ngerti bahasa Inggris. Bukan masalah itu, bukan masalahnya. Yakin aku sudah lah. Aku tahu deh budak saya ada Palembang dia ngerti bahasa Inggris. Nah, makanya aku tuh dari kecil gara-gara hobi nge-game kan, hobi main game terus, jadinya ngerti bahasa Inggris tuh. Biasanya kan kalau misalkan main game kan, ya pecah Crash Bandicoot, apa segala macam. Aku tuh yang banyak teks. Banyak teks. Karena dari nebak-nebak apa segala macam, jadinya itu lihai dewe kayak tenang. Nah, lihai dewe. Otodidak ya? Otodidak. Jadi masuk bahasa Inggris karena aku yang paling aku ngerti dan paling menarik, akhirnya masuk bahasa Inggris. Nyari kawan karena mau tadi, wah harus cari kawan ini, cari lucu bela. Ada apa pula garing yang penting so asik bes. Nah, kayak itu dah. Selama kuliah tuh. Kayak itu. Sekarang ngumpul di mana sekarang budak-budak stand up? Ada enggak? Hah? Ada lah. Di mana? Di kafe-kafe apa? Iyo, random sih. Kadang-kadang di bank cafe di dekat PS nih. Kopi bank ya? Iya, kopi bank. Ya. Kadang-kadang juga di apa namanya? Yang paling sering tuh open mic tiap hari Jumat di Savior.
Xavier sih masih. Xavier itu di belakang masjid di Demang itu dah. Di Demang sebelah showroom mobil. Simpang Demang belakang jo. Iya, yang kemarin ada acara kemarin ya terakhir ya. Iyo. Itu. Yang ada acara roasting Fadlan segala macam. Itu, bro. Di situ kami tuh biasa galak nongkrong. Itu sih kalau misalkan stand up apa tadi jurusan FK bahasa Inggris. Nah sudah akhirnya terlatih di situ. Jadi udah akhirnya berjalan secara alami bae itu. Iya berjalan secara alami bae. Karena aku stand up tadi harus lucu, ya udah jadi keharusan lucu ya. Oke. Iya, bahkan pernah mungkin ini kejadian paling memalukan dalam hidup aku ya. Aku kan disuruh presentasi dengan dosen bahas soal pronunciation deh, apa segala macam, malah bikin materi stand up aku. Iya, cara-caranya presentasi biar lucu, pada katanya ketahu, pada kena marah. Iya. Presentasi itu yang benar, gitu nih ini segala macam, mungkin jadi omongan gue pertama stand up tidak lucu. Iya, itu malu dia aku itu, malu dia sumpah. Pernah kepikiran nggak pengen buat show deh untuk sekarang? Pernah. Jadi waktu itu tapi belum kesampaian mungkin karena belum ada materinya karena malas atau apa Dulu tuh pernah pengen bikin konsep kayak aku di kehidupan aku dia apa namanya ada pokoknya pengen bahas kehidupan sendiri lah kayak itu pengen kehidupan pribadi kayak baru di rumah kayak pada ini segala macam konsepnya lebih kayak itu sih lebih mengenalkan Pedro ini kayak mana kenal ke Pedro kayak gitu. Boleh kan dulu dah ingus kalau ini boleh. Wih kemarin juga udah ada bulan kemarin. Bulan apa? Bulan. Nah, aku tuh seneng luar angkasa tuh bukan kayak sampai meneliti tahu segala macam tidak, seneng baik itu lah. Tema-temanya seneng. Tema-temanya seneng baik. Kalau aku seneng yang nyingok ke pucuk aku seneng. Seneng. Iya seneng punya ke pucuk. Kau tuh nyingok ke pucuk tuh hobi nyingok langit apa lagi berserah diri? Apa sih maksudnya? Tidak aku seneng mana-mana gitu. Oh, pandang-pandang ibu pucuk. Ya Allah. Udah berserah diri kan. Yuk lanjut yuk. Pas sama tadi. Pas Bang Ingus. Tapi enggak apa-apa udah masuk ke sini. Seneng apa yang cecep? Seneng apa udah masuk itu? Konsep acara ya. Konsep acara. Kok sudah tadi kan sudah kali kan? Belum sampai ini nian, sampai ini nian. Nah itu pokok udah ngerekam ini ya? Iya. Ya udah. Pokoknya itu aku tuh lebih ke kayak membahas kehidupan pribadi kayak itu. Nah, karena aku memang dari dulu pengen sempat kepikiran aku kan hobi nunggui toko bangunan mamaku ya. Hobi nunggui toko bangunan mamaku. Nah, aku tuh pengen bahas kayak itu rasanya dagang kayak itu karena menurut aku nunggu toko bangunan tuh unik bro. Iya. Gara-gara uniknya kayak nih. Jadi ketika kita menjalankan sebuah usaha kan yang bikin berbeda itu kan adalah pelanggannya. Beda pelanggan toko bangunan dengan pelanggan kafe. Kalau pelanggan kafe kan keren, itu sopan, ada attitude. Ini nih toko bangunan yang kamu berhadapan dengan uang pasar kuli itu. Kalau itu kan pasti kalau misalkan pecah kafe atau toko-toko yang mahal-mahal atau pecah distro kan ada tata caranya kan lo. Masuk tuh paling mas ada baju ini enggak, ini segala macam. Oh gitu ya, enggak ada ya, makasih kayak itu. Aman toko bangunan tuh kayak misalkan, Dek. Aduh, ini Kora. Cat pilok warna silver. Oh, kosong Pak. Balik badan hilang udah ini izin lagi. Oh ya sudah Pak, sudah ini ya, dak kate KGB ya. Hilang baik. Memang dak kate sopan santun nih yang pelanggan bangunan ini. Kate sopan santun itulah pokoknya. Jadi bangkonya pengen aku cerita kayak itu unik-unik baik. Bagus itu. Iya, yang merajuk lagi ada pernah. Jual semen juga kan kayak? Apa? Jual semen juga. Ya, apa iyalah jual semen juga kan bangunan. Ya bangunan jual semen juga. Yang kau heran kalau aku jual nasi gembok juga. Pagi dia, Bang. Iya, pagi. Kan misalnya kau kan jual semen ya. Iya. Kalau kau nyemen, kau di tim semen diaduk atau tidak? Tim semen. Jangan lagi. Kau kira makanan. Iya kan? Kok agak ada semen dipisah ya. Kalau bubur diaduk kan. Bubur diaduk. Iya. Kan semen tim Kalau diaduk itu kan kalau bubur tidak diaduk kayak itu kan estetik. Estetik, lebih ke estetika. Kalau ini nih semen diaduk tuh SOP. SOP semen diaduk.
Iya benar. Iya. Tapi ada tim-tim ya kan tukang aku tim yang semen ada diaduk. Ya sepeda ada diaduk. Langsung kau gabung ibae main musical. Kau cari be, pasti ada tukang yang semennya dak diaduk. Cuman karo dia tim, karo dia dak gawe bae itu. Makanya dak ngaduk semen dia. Itu sih toko bangunan tuh, ya Allah itu unik-unik tuh, kadang katik sopan santun uangnya brengsek. Pernah ada juga yang jadi toko bangunan ini ya, toko bangunan aku ya. Nah uangnya tuh males turun dari motor, jadi para masuk toko kan ruk aja. Iya hampir masuk toko itu. Ruk, dek, asmina. Pasai, sudah. Udah. Buset. Dikira itu ekstru ya. Keselin aku, ya Allah katik sopan santun. Iya. Itu makanya pengen aku cerita di situ tapi belum kepikiran dan belum jadi, apa mungkin keresahannya belum dalam. Tapi pengen lah aku bahas lah. Pengen lah aku bahas. Aku pengen bahas sebanyak-banyak selama-lamanya itu nah durasinya. Itu untuk kau buat stand up dewe, acara dewe. So, dewe. Bisa buat stand up acara dewe atau di show uang terserah, pengen dia lah aku bahas itu. Pengen be kan. Sudah ada target tahun ini Cak itu. Atau Dari tahun kemarin Cak itu terus. Cuma selalu planning ya. Iya, selalu planning. Tahun ini lah Cak. Gimana? Selalu kayak itu. Nah, ngomong-ngomong soal toko bangunan ya. Katanya kau hobi wibu ya. Bagus ya bridging. Dari dulu kan aku kan ngegame kayak ini bro. Uang yang hobi ngegame pasti wibu ujung-ujungnya. Aku ini dari kecil. Jadi aku tuh ngegame tuh dari kecil itu gara-gara. Jadi kan aku dulu kan pas kecil itu diurus oleh tantaku. Gara-gara mama aku bunting adik aku yang sesudah ini. Adik aku dengan adik aku kan beda setahun nih. Aku dengan adik aku. Aku dengan adik aku. Mungkin bisa, cuma yang ngomong Cek itu kakak aku. Pas beradik kami di Landang Galuh. Aku anak kedua. Oke. Nah, pas aku masih kecil itu mama aku bunting adik aku. Jadi dititip ke rumah tante aku. Jadi aku enggak tahu nih mama aku siapa nih. Kusangka tante aku mama aku tuh. Tiba-tiba mama aku yang asli lewat. Bro, mama aduh ini Super Nintendo. Iya. Super Nintendo. Dari situlah aku tertarik ke rumah Dio, main aku kayak menemukan dunia yang belum pernah aku temui sebelumnya. Pas dikasih Super Nintendo itu. Iyo, woi bro, begoco apa segala macam. Ada yang namanya game kontra yang tembak-tembak itu. Itu wow, pokoknya seru nih. Sampai sekarang, sampai di rumah tuh kayak banyak konsol. Jadi aku tuh Super Nintendo, PS1, PS2, Xbox 360, Xbox One, Wii U, Nintendo DS, 3DS, PS Vita. Wow. PS Vita sampai kayak itu. Dan bukan cuma aku aku bertiga dengan adik aku. Nah setelah dari situ, karena game-game ini pasti ada yang gambar-gambarnya wibu, akhirnya ke wibu nih lah. Jadi tertarik, wah apa? Oh ternyata ada ya gambar wibu ini tontonannya, sudah nonton dah. Oh dari game itu ya? Dari game itu sudah wibu ya. Wibunya ngalir. Sudah setelah dari situ ini baru wibu dewean nih. Pas kuliah ketemu wibu kawan, ke acara-acara cosplay segala macam. Makin wibu jadi. Tapi aku sudah ada prinsip dari awal, aku pengen wibu yang sadar dunia nyata. Yang memang Cak mana tuh? Yang mikir aduh bro, kalau kamu gawe-gawe kebanyak, coba ndak baca cak ini gitu tuh. Ndak bisa cak ini gitu tuh, ya gawe ke kayak gitu lah. Itu lah maksud aku tuh. Terus yang cewek anime apa istilahnya waifu itu yuk ndak nyata sudah jadi bini, ujungnya kau tuh nyari yang rajin sholat, puji lebab. Bukan yang ahli pedang ya, bukan. yang ini, yang apa? Yang kau tidak bisa menguasai dunia dengan Beyblade. Nah, itu ampunian itu. Itu terbangun dah sama dunia nyata gara-gara zaman Crash Gear. Ingat dah Crash Gear? Iya, Crash Gear tuh gara-gara Crash Gear. Aku ekspektasi aku kan Crash Gear kan diluntar kan muter ya kan. Keluar api lah segala keluar macam. api tang. Iya. Ternyata pas main, pas belinya kami dulu beli tracknya, kami adik-beradik biasa aja masih seru lagi kok Beyblade kau, ini mobil tumburan lah. Dan komunitas masih ado itu sekarang. Masih ado itu. Tapi karena mereka mungkin sistemnya arenanya lebih besar tapi lebih seru jadi. Mungkin karena kami versi miskin tadi makanya tidak seru. Oh ada plastik itu kan biasanya kan? Iya plastik itu sebulan koyak. Beyblade itu tapi bulat ya? Iya bulat ujinya, kalau yang terbalik kalah mobilnya. Itu jadi kayak oh iya udah sesuai dengan dunia nyata, udah
realistis baik kayak itu nah. Realistis baik. Coba untuk seneng-seneng be, untuk healing. Pilihan hiburan. Iya, pilihan hiburan. hiburan. Nah, itu kalau tapi sekarang tuh lebih ke kayak lebih sering baca komik sih. Lebih sering baca komiknya karena update-nya lebih cepat. Sama aku males kalau misalkan nonton tuh dengerin dia ngobrol. Males. Iya. Walaupun kayak misal nih Attack on Titan nih. Memang seru, cuman denger dia ngomong apa segala macam. Iya, lamunan. Lamunian. Jadi mending baca komik baik, imajinasi baik. Sama cak apa misalnya film Dragon Ball nak Kamehameha kan lamunian. Iya, lamunian. Bisa episode besok. Season Kamehameha. Ya Allah. Teng. Makanya aku ringam anime. Jujur ya, anime Begocor itu paling ringam aku ya. Begocor dengan si uang be lagi nak berbulan-bulan nah. Iya. Kita di Palembang Begocor sampai sempet sudah. Paling berbulan-bulan tuh karena ada yang melising gitu ya. Iya. Cuma tidak secepat itu. Tapi lucu juga kalau misalkan Goku dengan Freezer ya, Begocornya cepet ya, lama gara-gara Freezer melising. Goku sidang dia. Mengepri tak terima Pak, aku nak minta denda. Oh lucu dia. Iya. Itu aneh dan itu pasti. Kalau untuk anime yang kau seneng apa sih? Kau nyebut anime atau anime? Anime biasa baik sih. Anime cap-cap budak-budak yang wibu-wibu veteran yang anime itu enggak. biasa baik kalau. Yuk Palembang, bro. Iya. Kalau anime kalau dulu seneng tuh yang action, yang apa segala macam. Mungkin sekarang tuh lebih yang komedi. Nah, karena tahap awal seorang wibu ya, seseorang menjadi wibu. Ini aku tahu gara-gara aku berarti ke kawan siaran aku si Bintang. Oh iya Bintang. Bintang tuh kan senang One Piece. Oke. Ku giring tuh ke anime lain. Mulai sedikit demi sedikit jadi wibu dia. Jadi aku nih ngajak uang jadi wibu nih. Kau pawang enggak deh? Hah? Woi harum bro dia bro. Kami nih kok wibu-wibu harum kami nih. Jadi ku giring tahap awal orang untuk menyukai anime itu adalah pertamanya seneng yang untuk lanang nih ya. Untuk lanang aku udah tahu betino. Kalau yang lanang pertamanya tuh yang manly dulu. Action yang begoco apa segala macam. Dia baru makin kesini yang komedi, romantis lah baru. Iya. Iya, yang romantis, yang pikiran-pikiran. Wah ini cara bercewekan ideal aku. Iya. Ada makin ke situ. Iya. Nah aku tuh seneng tuh Ida, tapi mulai baca yang cewek itu. Yang kan anime-anime romantis ini kan polanya kan tidak realistis ya. Si kok cowok culun sekaligus limo yang seneng ini. Iya. Ceweknya nih yang reboti malah. Tidak realistis menurut aku. Ini realistis kalau duit kamu sebanyak Hotman Paris nah baru. Aku realistis itu. Ini udah lanang biasa baik itu dah. Itu kadang kan tidak realistis. Nah, seneng yang cewek itu baru mulai setelah dari situ. Itu tuh pola wibu tuh. Pola wibu. Aku tuh kalau sudah yang masuk yang ke romantis ini tadi. Nah kalau untuk genre spesifik tidak kate cuman aku seneng yang komedi sih. Yang komedi sih lucu-lucu sih, yang lucu-lucu seneng aku. Itu Saitama tuh masuk komedi juga. Komedi masuk itu. Action komedi itu. Karena dia menghadirkan sesuatu yang berbeda. Di saat Naruto ini ingin menjadi yang terkuat, dia capek itu. Iya, bosan itu teman kate musuh. Iya, bosan sekali gocap selesai. Iya, cuman saya tambah ajak bikin story, Pak ya kate musuh aja. Saya tambah yang kuning itu, botak kuning. Iya, botak kuning itu. Botak kuning gitu. Botak kuning dulu, biasanya kuning kan panjang-panjang ya. Iya, botak kuning gitu. Iya, botak kuning kan selain saya tambah Upin Ipin. Iya. Kuningnya dia. Itu kalau misalnya genre ada yang pasti, tapi biasanya tuh lebih ke komedi action atau yang cerita-cerita yang ada uang meninggal reinkarnasi ke dunia lain, isekai itu seneng. Itu lagi rame tuh, genre yang lagi rame tuh. Aku udah nonton anime nih, anime nih. Anime tuh. Pimen aku tadi nonton. Pimen anim loh. Pimen anim sebenarnya. Aku Pimen, Kobocan, Chibimaru-chan, Doraemon. Ninja Hattori. 21 Emon. Iya, benar. Iya itu masuknya anime mungkin karena kita 21 Emon sama si Fujiko juga yang buat ya? Fujiko juga yang bikin Siko Uong. Jadi Fujiko tuh kalau tidak salah bikinnya Doraemon, Obake no Kitaro, Pimen. Nah, apalagi dia tuh ialah 21 Emon tadi. Banyak dia tuh bikinnya.
Itu. Semenjak itu aku udah nonton lagi, pas Dragon Ball aku tadi nonton. Dragon Ball ya kesukaan semua sih. Iya. Kesukaan semua sih, emang legendnya sih itu. Tapi karena dia lama Kamehameha tadi, malesnya aku. Nah itu. Lu mau baca komik ya? Iya, baca komik, bener. komik. Selesai. Dia begoco tuh. Tinggal zaman dulu tinggal nunggu komik berikutnya berapa bulan tuh datang, Iya. ya kan? Padahal baca di Gramedia kan, duduk dikit kena usir langsung oleh. Atau ini tempat sewa komik. Iya, Tintin juga pernah, dengan Tintin dulu. Rin Tintin pernah nonton, cuman tidak sampai Bukan nyewa komik di Tintin. nyewa komik Rin Tintin, tidak pernah. Tapi donor aku ada yang punya baca. Iya. Aduh, malah unik be. Oh gila ngapo gambarnya matonya tidak besar-besar. Iya. Ternyata ini komik barat, jadi tahu. Ya ada karena beberapa versi beda ya. Iyo. Itu tuh kan kalau anim tuh kan identik dengan matonya kan besar-besar tuh. Aku terakhir aku ngebaca komik ini. Siapa yang cewek berhijau tuh? Siapa rambut hijau tuh? Apa cewek rambut hijau? Siapa? Si Danbo. Danbu. Yosuba. Yorsuba, oke. Pernah denger dia? Pernah sih dengernya Nah sih ini aku. si Pernah sih. Yosuba. Terakhir itu aku. Terakhir itu baca. Info baik. Pokoknya itu. Tapi sekarang aku wibunya tuh lebih ke kayak sekarang lebih ke kayak enggak cuma nonton anime segala macem kan. Yo galak main kartu juga dan kawan-kawan. Yang kartu-kartu yang kayak Yu-Gi-Oh itu loh, tapi beda gamenya. Ada aku kan bisa nongkrong di di Palembang tempat yang fokus main kartu kayak Yu-Gi-Oh segala macam Di Demang gitu. ya? Fortes. Sekarang pindah Ogre. Di Mayo Ruslan ya. Mayo Ruslan sekarang pindah. Nah, jadi galak main di situ terus. Sama siapa adanya si Yadin itu? Adek. Chips. Kan ada chip. Oh, kenal lah. Bro. Kenal sama Kak Chips Adit, itu, bro. Razin. Razin Kan main juga di situ tidak? Razin Agian. Nah, kurang tahu itu. Kalau Chips kenal aku. Iya. Kalau Razin Budak kartu-kartuan itu. Udah kartu-kartuan. mungkin karena yang datang wong ini banyak jadi tidak perlu tahu-tahu nian aku. Pokoknya di situ lah aku hobi nongkrong di situ lah. Pokoknya apa sarang wibu dia tuh di situ. Sarang wibu. Nah, kamu yang muda, yang paling muda, paling tua lagi ada di situ. Di mana tuh? Ah, di Mayo Ruslan. Daerah Mayo Ruslan. Ogre namanya ada di situ tuh. Itu enggak lagi berarti. Nggak lagi. Tes. Sekarang depan IGS. Iya. Yang ada steam mobil yang pagar kuning. Pinternya dia buka di situ ya. Iya, karena IGS di mana IGS tuh? karena dekat dengan IGS tadi. Budak IGS di mana IGS? IGS tuh ada dekat IBA. Sekolahnya Koko Joni. Nah, Tahu aku yang mana? Pokoknya kau buka maps nah sana sekali lewat. biar tahu. Nah di situ karena budak kami kan memang ngunjungi budak-budak yang sekolah ini tadi kan karena mereka dijingok Target masangnya. target. Caknya berduit nih bisa lah beli kartu. Macam itu. Diojongi. Jadi itu sih paling kegiatan wibu aku ya nongkrong di situ. Nongkrong di situ. Tapi bikin kayak komunitas sorti kayak itu Serikat Olahraga Tabletop Indonesia. Kan bentar lagi kan Fornas nih. Ya. Fornas Masuk itu ya? masuk kami. Jadi kami maju ke Gaplek. Oh iya. Nah, kan Gaplek kan masuk tabletop nih, olahraga Iya. tabletop. Nah, kami tuh masuk ke Gaplek, catur kan udah inilah lah besar nian Iya. Nah, jadi maksud kami masuk ke olahraga yang lain, yang tabletop lain. Jadi kami masuk ke tuh kayak Gaplek, Mahjong, terus iya. tuh capsa banting. Kau pernah main mahjong terus keluar gambar cewek? Ya PS1 kan, PS1 iya itu jadi obrolan budak itu. Ini asli. Kunci pintu. Abang tuh main Smackdown Brian Pentis. Bukan baju. Nah itu main Smackdown tapi videonya jangan di start dulu. Iya, bisa dulu. Ya ampun. Ada Sina itu ya. Iya, Sina. Aduh, enggak tahu Ada lagi. T100. Itu favorit aku itu. Iya. Ya Allah, the best dia itu 100. Pecah family B100. Nah itu kegiatan wibu aku tuh, maju ke Gaplek segala macam inilah. Pokoknya itulah kegiatan aku tuh. Jadi kehidupan aku tuh aman ndak jadi komika, penyiar, wibu, pedagang toko bangunan. Berarti ada atlet Gaplek berarti kita ya? Oh, itu bro. Rencana kami memang kayak itu. Maksud aku tuh kan, wih keren gak sih kalau kamu top global Gaplek, men? Wow. Keren gak sih? Karena Gaplek kan identiknya dengan judi.
Bukan juga tidak etik dengan ini, dengan apa? Dengan misalnya besoknya nak ngadu ke acara pernikahan kan Iya, orang main. benar. Nah itu jadi kami maksud aku tuh jangan terbuang di situ baik. Jadi Iya. bapak nih kayak ada wadah kayak itu. Oh ternyata karirnya jelas nih. Buset. Jadi nongkrong bapak-bapak malam-malam tuh ado Ada hasil. Iya, Jadi iya, ada iya. alasan bininya keluar kan cuma main gaple be. Mak kami nak sparring loh. Lembak ngomong ya. Lembak kami nak sparring mak kamu udah nyingok baju tim bapak. Wah, pakai baju tim. Itu targetnya tuh. Iya. Jadi penset uang tuh udah beda dengan gaple. Udah beda dengan Sekarang. gaple. Iya. Maksud aku kan jangan cuma jenius tidak cuma lihamin catur loh maksud aku tuh. main gaple juga. Bro, uang yang kamu pastilah pernah ketemu kawan yang bala 6 di kawan. Iya. Nah, itu kan butuh. Oh iya. Itu kan kami ngomongin kemarin itu gaplek itu bukan sekedar naruh baik itu baca Iya, layar. itu tuh butuh otak yang cerdas loh untuk Iya. tahu cak itu tuh. Iya benar. Itu namanya. Jadi maksud aku tuh yang namanya mainan board game tuh seluruhnya membutuhkan otak. Jadi pengen diekspos di situ nyo. Kayak itu nah, board game apapun itu. Dadu Board game. guncang? Hah? Dadu guncang? Dadu guncang. So itu. Bisa itu. Bisa itu kan. Tangkep pokoknya. Nah, pokoknya yang judi tak lagi. Judi jangan, judi yang, jangan. yang judi jangan itu, yang judi jangan. Pokoknya itulah. Pokoknya itu kegiatan aku selain. Nah itu nah. Selain menjadi stand komedian, Langsung aku cerita. Langsung udah itu tadi. dia maju. Nah, ngapa berubah haluan dari komedian jadi bukan berubah haluan kali Bukan berubah haluan. Ngambil job Bukan, malah lebihnya kayak gara-gara stand up aku jadi penyiar. Oh, Iya, jadi- berarti gara-gara stand up, Wong tahu sama kau, akhirnya kau dia tawarannya jadi penyiar. Jadi ceritanya aku itu kan ada lomba stand up nih, ada lomba stand up di dekat KI Kecil. Di musi apa itu namanya? Musi punya Musi hasil. Pes. Kafe bukan musi banyak jauh. Musimania. Musimania. Nah, jadi di Musimania itu stand up kebetulan salah satu jurinya tuh operational manager Trax. Dulu Mas Didor, dia nyinggung Didor, aku, oke. wacanya bagus nih jadi penyiar, diajak. Gitu. Gara-gara itu. Tapi beberapa anak stand up jadi penyiar galau Iya, beberapa. 4 uang, Iya, banyak aneh sekarang ya. 4 uang. Jadi Ari Fadlan bintang aku itu gara-garanya jadi stand up. Bintang di track juga ya. Bintang nih, siaran dengan aku. Iya. Malam, iya. Jadi 4 uang di Trax ini nih penyiar anak stand up galau. Rencana kami sisi Trax tuh stand up galau namanya. Dari OM, OB, Security stand up. security, stand up galau kalau bisa. Itu beda. Paling berkurang bahaya sales kan budak bahaya karena budak stand up di taulan dewe. Budak stand up di taulan dewe, bro. Kalau di kontak, wih kamu baru bangun dah. Itu udah budak stand up tuh. Ya Allah. Berarti baru mulai jadi penyiar itu di Trax Iya di Trax. pertama kali. Pertama kali itu Dilatih dulu ya. lebih ke kayak awalnya tuh baru ngirim demo dulu kayak demo kau coba dulu ngobrol di speaker handphone kau aku pengen denger kayak itu kaki aku koreksi dan dari situ ditaruh ada program dewek namanya Colote Fedro tiap hari Minggu 8 sampai 10 seminggu sekali ada suara aku ngobrol soal apa bae dari situ baru siaran berdua setahun setelah situ. Oh, setahun setelah itu baru dapat prime time. Betul, baru dapat prime time siaran dengan Tari Usman di Kompak Bareng. Nah, setahun dari situ rolling lagi. Jadi penyiar malam 8 sampai 12 dengan bintang. Rolling lagi berubah jam, bukan pindah jam. Berkurang jam aku gara-gara corona. 8 sampai 12 nah. Jadi 8 sampai 10. Iya. Kurang jadi jamnya. Ada lagi lah. Itu kalau tapi sumpah sih enak sih kalau misalkan stand up dan jadi penyiar karena ilmu stand up tuh kepake galau. Iya. Kepake galau. Cara melucu, mematahkan asumsi, apa segala macem itu kepake galau. Oke. Public speaking itu pakai galau. Jadi memang memang menguntungkan nih stand up di kemana-mana. Kalau misalkan ada budak stand up, gawenya jadi marketing tidak heran karena public speaking. Iya. Oh iya benar. Ketika kau marketing dan kau bisa melucu, lemak narik klien pasti. Nah, kau jadi seorang stand up dan jadi seorang penyiar itu di keluarga ngedukung ada sih. Mama pernah ngomong sama aku pas aku sudah lulus kuliah, Bro, Mama nak maksud kau nak jadi apa? Yang penting kau jadi apa asal kau nyaman, asal kau tekuni. Yo.
Cuman melok lah, mana ada tes PPNS kan. Ojoknya itu juga. Tapi itu mama aku tuh support, benar-benar support karena mama aku uangnya itu, karena mama aku itu asal kawan-kawan tahu dia itu adalah uang yang hidup dari passion loh. Iya. Jualan tuh passion, bangunan itu dagang itu passion sebenarnya. Karena mama aku pernah ngomong, mama dari kecil tidak pernah kalau main jual-jualan dengan kawan apa dengan adik-beradik mama, tidak pernah galak jadi yang beli, selalu jadi yang jual. Nah, darah Padang banget. Oh iya. Mama aku bae saking passionnya dia jualan, lebaran tuh cuma libur sehari, besoknya jualan. Iya. Pegawai kami beda pening gawe dia. Aku tidak kedoson. Aku tidak kedoson. Tapi pernah mama aku tuh gara-gara passionnya yang terkadang agak sedikit menyebalkan ya. Jadi lebaran besoknya buka toko. Tapi aku yang nyago, dia keluar kota. Apa dia dijebak aku nak sanjo. Masih ada beli apa lebaran? Masih ada Anehnya masih. Iya. Anehnya masih. Apa mungkin dia sanjo tuh tamu tuh nendang tembok jebol. Nah, dia. Masih ada bae yang beli. Masih ada bae, heran aku. Itulah. Itu pokoknya mama aku tuh ngomong kayak itulah. Dia udah nuntut, yang penting ditekuni lah. Dan kawin gitu. Udah itu baik. Dan itu baik. Itu memang aku udah maksud. Berarti sekarang banyak tekanan untuk jadi ini kawin nih. Iyalah. Baik. Iyalah. Uang kan aku harus gawe ini, aku kawin itu dah. 29 biasanya kan enggak peduli ya. Cuma karena umur tadi tuh bosen caknya tidur dewean nih. Iya. Harus ada itu tuh. Masih muda 29. Muda 29 masih muda. Itu sih mama luar biasa support sih. Mama luar biasa support. Ya Allah. Wah, Bas. Aku. Tak terbaca aku dari sini. Baik lagi ke stand up comedian ya. Ya. Tanggapan kau soal Chris Rock kemarin yang dia ditampar oleh Will Smith. Nah, itu kayak mana sih? Untuk dari segi seorang Komika ya. Di mata stand up comedy. Iya. Mungkin alangkah biasnya ya, alangkah egoisnya kalau aku bela dia tuh karena bela Chris Rock tuh gara-gara komika ya. Iya. Tapi aku coba lihat dari sisi personal awalnya aku nganggap memang mereka ini sama-sama salah nih, sama-sama salah. Yang pertama Chris Rock ini bagus loh bahasanya ini. Sumpah semalam aku ngulik ini. Iya. Ngulik bukan gara-gara untuk ini, karena seru baik wong ditapok kan. Seru baik. Karena yo mana bro, kamu stand up pek gitu. Iya kan enggak lemak gitu. Karena lemak nguliknya. Aku pengen tahu yang salah siapa nih. Jadi awalnya kalau dari segi ini Chris Rock salah gara-gara dia tidak mencari tahu lebih lanjut kalau istrinya itu punya penyakit. Iya. Kan udah tahu nih istrinya tuh si Jada ini dia tuh punya penyakit alopecia yang menyebabkan kebotakan ya. Iya. Nah, Chris Rock tidak tahu ini, kenapa tidak dikulitnya dulu. Dan Will Smith menurut aku salah kenapa? Karena itu tuh acara besar. Iya. Itu tuh acara besar dan reaksi dia itu berlebihan. Apa nak dikata ke contoh kayak Ricky Gervais ini tadi, dia tuh langganan ngatoi artis di Oscar. Bahkan lebih parah daripada jokes Chris Rock ini, tidak sampai sampai nabok. Karena ya cak mano itu tuh bagian dari acara. Iya. Dan itu tidak bisa dikacau ke kalaupun memang nak marah, nak begocok, backstage. Iya. Nah, itu backstage. Masih hebat lah wong Plembang, nah begocok nyari tempat nah. Iya. Parkiran begitu, lapangan begitu, nyari tempat. Nyari tempat. Pacak. Iya. Woi bro, malah pacak jadi usaha itu bro. Venue khusus untuk begocok. Ini kayak begitu, ayo lah. Kagak ada fasilitasnya, ada pop mie. Biar tempat kan begocok tadi kan. Ada panggung ya. Iya, Plembang begocok nyari tempat. Aku tunggu kau di ini lah ya. Iya betul. Gitu. Betul. Jadi maksud aku tuh apa-apa tuh di backstage kayak tenang. Cuman setelah research apa-apa segala macem, Will Smith salah sih. Iya. Kalau mungkin kawan-kawan cari bela cerita dia, pokoknya hubungan tidak sehat antara Will Smith dengan Jada Pinkett Smith inilah yang membuat Will Smith ini aneh. Will Smith ini aneh pokoknya. Chris Rock tidak salah, keanehan rumah tangga dia ini yang bikin Will Smith ini aneh.
Itu sih kalau menurut aku. Nah, pokoknya banyak lah, pokoknya banyak. Malah aku punya berita yang menarik, ini atau bener apa tidak. Jadi ada salah satu infotainment di Amerika yang mengatakan kalau setelah Will Smith nabok Chris Rock, Jada di live Instagramnya ngomong kelakuan dia berlebihan. Iya. Iya, kelakuan Will Smith berlebihan. Lah sudah dibela nih, dikritik di live IG. Bini macam apa itu? Iya, bini macam apa itu? Brengsek gue aku percuma be. Lah sudah nabok, piala Oscar ditarik lagi, jadi keluarin, iya. Iya. Ditarik lagi dia tuh. Kalau udah salah katanya ditarik lagi piala Oscarnya segala macam, di istilahnya tuh artis-artis bagian dari komunitas Oscar tuh dikeluar ke dia segala macam. Dia sudah mengorbankan banyak dari nabok tuh. Cuma buat apa? Caper dengan bini. Iya. Bucin kan. Bucin nah. Udah berkorban banyak cuma gara-gara buat caper. Dan akhirnya jadi kayak itu. Jadi buat kalian kawan-kawan yang bermotor bawa cewek yang galak cak itu tuh sama cak Will Smith kalian tuh. Disalib dikit kan marah-marah kan. Ujinya, kejar tuh lah budak itu sudah. Kalian tuh caper dengan cewek kalian tuh. Sudah lah. Gara-gara dia bawa cewek. Iya, gara-gara dia bawa cewek. Berdewet tadi. Oh sudah. Sudah lah. Itu sih bukti bucin dan caper sih itu kejadian itu tuh. Aneh-aneh lah pokoknya. Itu sempat heboh dah di grup-grup stand di Malah enggak puluh loh. Malah enggak terlalu. Budak-budak enggak terlalu ngebahas Nian. Malah di grup wibu aku yang heboh. Yang heboh di grup wibu loh. Bukan di stand up. Bukan di stand up. Stand up enggak peduli mereka. Stand up itu yang aku aneh tuh. Woi, pelik bro masalah itu tuh di dunia stand up komedi itu tuh malah enggak kata yang bahas. Iya. Malah Wibu. Malah wibu berteori. Ya Malah takutnya lagi di stand up bakalan kayak Ado Inca itu Iya. Ngulang-ngulang cek itu. Takutnya malah kayak itu. Malah takutnya Ado. Sekarang cek ini guys. Kejadian Chris Rock itu Chris Rock Will Smith itu setelah kejadian kabar itu, aku 2 hari 3 hari kemudian tuh roasting Fadlan aku. Ngeri ditepuk Fadlan. Nah, lu spek katanya. Nah, asik nih. Itu yang aku takut itu. Iya. Itu jadi aduh enggak baik lah. Jadi tapi bener sih yang namanya ketersinggungan itu kan memang datangnya kalau kata Pak Haji Pragiwaksono, ketersinggungan itu datangnya spontan, tapi nabok tuh pilihan. Sama kayak kamu lah nafsu lihat cewek, kamu apa ke cewek itu tuh pilihan. Nafsunya refleks. Oke. Itu pacar kontrol galau. Bener. Itu sih kalau menurut aku ya. Hah? Bener omongannya gitu. Iya benar. Bener. Dari seluruh omongan ini dari seluruh Omongan ini yang paling benar ya. Benernya. Keren. Jadi jangan kontrol kami cewek kalau misalkan. Iya lah kalau misalkan, mana kalau misalkan nggak sengaja ngapain kok nyingok ya aku, kan nggak jadi kontrol itu. Iya benar. Kami ini rindu tahu dengan asi ibu. Wah. Iya lah. Itu tuh tandanya tuh bukan kanji, kami tuh rindu. Kami tuh. Iya. Lah sedangkan ngapain kok nyingok dada aku, nostalgia. Nostalgia, iya yang ke DA tuh nostalgia galau itu. Aku dijur tahu nih, coba dikit nih stand up nggak perlu kali ya. Boleh. Nggak perlu lah kali ya. Coba stand up dikit. Skip bela ini. Lah sudah banyak. Daripada aku tuh pojok ada kan nih. Lah pada salah sudah klimaks ini. Oke, thank you Pedro. Yo, thank you udah diajak ke sini. Udah datang ke sini. Yo. Ya kan? Udah menyempatkan waktu. Nah, lanjutnya ini deh aku. Bingung kan? Udah menyempatkan waktu. Aku kira udah ngomong. Iya. Dia udah ngomong. Duh, bagus TikToker kalian ini. Kau tau tak? Kami tidak tahu cak closing kayak mana. Ya Allah, cari closing itu dasar gila. Nyari closing itu apa nama acaranya ini? Akamsi. Kau baru tahu sekarang. Nah, lupa aku. Bisa lah, Akamsi dah. Akamsi. Hey. Sudah, thank you Pedro.